baik lewat suara kami. Imaya shere marama shodere maya sikimara maslo. Mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan sukacita. Haleluya. Ialah wasyedera masyadarama, ialah masyedere. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, bahwasannya selamanya kasih dan setianya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Mari katakan, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Mari jamah tubuh, jiwa, dan roh kami malam hari ini. Baik kami yang ikut dalam Zoom, Tuhan jamah, Tuhan rawat setiap kami. Engkau bekerja dengan caramu yang ajaib. Walaupun apa yang kami alami kadang kelihatan tidak baik, tapi kami percaya malam hari ini dalam fellowship kami sebagai FGB Men, sebagai LOF, percaya Engkau baik, Engkau baik. Mari katakan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Ya Rabba Shedera Basho, Ya Rabba Shedere. Tak pernah selai rambutmu jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Semuanya terhitung, semuanya terekam. Tiada yang kebetulan malam hari ini. Engkau ada di City Chapter, engkau memuji menyembah bersama. Hadiratnya melawat setiap kita malam hari ini. Yang susah dihiburkan, oh yang bergumul dijawab doa-doanya. Kami percaya perkumpulan pengusaha-pengusaha di tempat ini, pengusaha-pengusaha yang memuliakan Tuhan, takkan pernah kekurangan, takkan pernah ditinggalkan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Jalanmu adil dan benar, rancanganmu sempurna. Tidak ada yang gagal dari firman-Mu. Mari perkatakan firman Tuhan malam hari ini. Perkatakan, aku kuat, aku kuat, karena Tuhan besertaku. Aku kuat, karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang percaya Dia besar ada di tempat ini, angkat tanganmu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari berikan salam kanan kiri, katakan Allah kita besar. Allah kita besar. Kita semua yang sepakat dengan saya, mari kita menyanyi. Pak Indra, Pak Yanto, Pak Indarto, Pak David Susanto, mari kita tetap memuji Tuhan bersama. Pak Heru, dari utara ke selatan kita memuji Tuhan, amin, haleluya. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Siapa dia? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus bisa dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Biarkan musik memuji Tuhan. Saudara percaya Tuhan kita hadir di tempat ini, katakan amin. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Siapa dia? Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, LOF. Allahku dahsyat perkasa, amin. Seluruh bumi sujud menyembah. Sama-sama katakan. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Saudara, tembok Yeriko itu runtuh karena ada suara dan semangat yang luar biasa. Amin. Mari kita serukan FGB Man. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Sungguh lagu ini memberkati setiap kita. Kasih Allah itu selalu baru setiap pagi, karena Allah kita itu Allah yang kreatif. Mari saudara goyangkan badan ke kanan ke kiri, kita persembahkan bagi Allah. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sukacita takkan menari dengan sorak-sorai memuji, kenaikan puji
bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Saudara, saya akan mengajari saudara. Kalau kita nyanyi itu goyangan gini loh. Ini untuk Tuhan. Ayo coba, goyangkan kakinya ke kanan ke kiri, maju mundur. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kita, tapi untuk Dia. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari untuk Dia, sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Singa dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan sekarang LOF suaranya haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Berikan tepuk tangan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Saya kadang berpikir, saya tidak melihat usia Bapak Ibu Saudara. Yang saya lihat itu semangat yang luar biasa untuk Tuhan. Oke, silakan duduk. Kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan ya. Kita akan mendengarkan kesaksian hari ini ya. Kesaksian yang luar biasa. Kita mengundang tamu yang istimewa. Jauh-jauh dari hotel rumahnya. Kami persilakan. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Ya, itu saya, itu kamu, itu kita semua. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Senang sekali bisa bersama dengan saudara di tempat ini. Kalau saya diberi kesempatan bersaksi ya sama Pak Bambang. Ya, ini hanya untuk Tuhan. Tadi malam istri saya membuat satu draft karena takut nanti ngomongnya melenceng. 10 menit ya Pak ya? 10 menit. Motoku gak ketok bisa. Iya, gak ketok, kacamata ini plus amin. Saya perkenalkan dulu, nama saya Endra. Saya dengan Junli istri saya menikah kira-kira 27 tahun yang lalu ya. 27, dan kita dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama perempuan, kedua laki, dan ketiga laki ya. Nah, pada awal pernikahan kami banyak mengalami kesalahpahaman. Karena memang kami dibesarkan dari latar belakang keluarga yang berbeda. Saya ini anak barep, dia anak buncit. Jadi saya biasa bertanggung jawab, dia biasa dimanjakan seperti itu. Nah, awal-awal menikah itu istri saya itu kelihatannya kepingin saya itu mengerti perasaannya dia tanpa dia mengutarakan. Dan saya tidak bisa membaca perasaannya dia. Saya sering menyakiti dia. Dia sering menangis tapi kok gak ngerti ya maksudnya apa kok menangis. Aduh, bingung gitu. Jadi awal-awal itu seperti itu. Ya kita cukup berat ya prosesnya. Karena di awal-awal kita menikah itu ya kita berangkat dari nol. Jadi ya belum ada mobil ya, sepeda motor. Nah, berjuang bersama dulu sama istri sempat kulaan pakaian di kapasan, terus kita mikul itu ya bareng-bareng, terus sempat ke Tanah Abang ya, seperti itulah perjuangan hidup. Lalu saya mulai jalan, saya serahkan istri saya, terus saya juga mulai kerja kelas karena bapak saya tukang las gitu. Pendidikan saya sebenarnya teknik kimia.
Tapi kemurahan Tuhan saya boleh dibukakan jalan di sipil. Nah, kesalahpahaman yang sering terjadi itu bukan berhenti sampai sampai sekarang pun kadang-kadang masih salah paham. Tapi satu hal yang saya belajar, saudara, saya senang dengan proses ya yang saya harus alami. Karena mau tidak mau kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan pada saya itu adalah kesempatan yang saya untuk memperbaiki diri, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ya. Karena semuanya ini akan kami tinggalkan ya. Di dunia ini seperti Rasul Paulus ngomong, yang kuingini dalam hidupku adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Oleh karena pengenalan akan Allah, semuanya ini aku anggap ya fana ya, sia-sia, semua kita tinggalkan. Memang selama kita hidup kita butuh duit. Tapi nanti duit itu tidak ada artinya kalau sudah di sana. Nah, mungkin istri saya nyambung sedikit supaya tidak saya sendiri yang ngomong. Ya, seperti tadi suami saya cerita memang awal-awal banyak kesalahpahaman ya. Tapi saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena sejak saya bertobat dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya betul-betul melihat bagaimana Tuhan itu betul-betul memegang hidup saya dan juga masa depan saya. Ya, termasuk saya mendapat pasangan hidup yang terbaik buat saya ya. Saya sebetulnya nggak pernah berdoa minta yang seperti ini nih Tuhan, tetapi ternyata Tuhan itu pertemukan kami. Ternyata semua yang saya nggak pernah berdoa sebenarnya, cuma dalam hati aja kepingin gitu ya, seperti ini itu ada gitu dalam suami saya. Dan saya mengucap syukur ya, meskipun dalam keluarga kami yang nggak sempurna gitu ya, ada kekurangan, ada kesalahpahaman, tetapi Tuhan itu yang sudah mempertemukan kami dan mempersatukan kami. Seperti biasanya di undangan pengantin itu kan sudah dipertemukan Tuhan, dipersatukan. Bukan hanya di depan altar Tuhan menyatukan kami ya, tetapi dalam sepanjang kehidupan pernikahan kami Tuhan itu selalu berusaha untuk mempersatukan kami gitu ya, dengan perbedaan yang ada. Kadang kalau sedang ada perselisihan itu Tuhan itu selalu bicara. Kadang kepada saya Tuhan itu menunjukkan belas kasihan kepada suami. Kepada suami saya ternyata Tuhan juga bicara gitu ya. Jadi dia pernah ngomong sama saya, tadi itu Tuhan bilang seperti ini gitu ya. Jadi ternyata Tuhan itu betul-betul bicara kepada saya, bicara kepada suami saya untuk mempersatukan kami berdua. Memang karena tadi dikatakan suami saya ada latar belakang keluarga ya, cara mendidik orang tua itu berbeda. Salah satunya cara bicara ya. Kalau di keluarganya Pak Endra? Ya, keluarga saya ini terkenal vulgar gitu loh. Kalau ngomong itu straight to the point gitu loh, suka ngoreksi. Kalau ada orang ngomong A, itu dia nggak mau setuju, mesti cari oposisi gitu loh. Tujuannya supaya jadi yang kasih masukan gitu loh. Nah dia kalau tak gitu kan langsung marah. Ya, jadi kalau ngomong apa enggak langsung saya dukung, mesti tak kasih ini kalau gini gimana. Seperti itu. Jadi kalau dia enggak, dia kalem, dia sukanya tuh disupport terus gitu. Ya karena ya, mama saya itu sabar sekali ya. Kalau saya ingat-ingat, saya pikir saya enggak pernah dimarahi, enggak pernah dikritik gitu ya. Jadi kalau saya dikritik sedikit sama Pak Endra gitu, saya enggak tahan gitu ya. Jadi akhirnya ribut gitu ya. Tetapi sekali lagi saya mengucap syukur karena Tuhan itu selalu mengingatkan kami gitu. Jadi bagaimana kami harus bertindak itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan meniru didikan dari keluarga suami saya atau keluarga saya gitu ya. Tetapi kami sama-sama mau belajar gitu dari Alkitab itu harusnya bagaimana gitu. Saya berbicara dan suami saya berbicara. Apalagi setelah saya gabung di LOF ya, saya sangat terbantu ya dengan kesaksian ibu-ibu mentor saya dan juga dari saat teduh ya, karena di LOF itu ada saat teduh yang dalam 1 bulan itu ada tema-tema yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu gitu ya. Jadi
setiap pagi bangun misalnya tentang memperbarui pikiran seperti bulan ini ya, memperbarui pikiran dan hati gitu. Setiap pagi diingatkan, iya ya, kalau ada pikiran yang salah kita harus terus minta Tuhan perbarui. Ketika saya merenungkan sebenarnya perbedaan saya dengan suami saya itu ada sebagai satu anugerah ya, supaya kami itu boleh saling membentuk karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya renungkan sebetulnya pembentukan karakter yang paling enak, yang paling nyaman itu sebetulnya antara suami dan istri ya. Karena kalau suami itu menasehati saya atau ngeritik saya, itu tujuannya dia itu untuk supaya saya jadi baik, supaya saya itu tidak bermaksud, tidak ada niat di dalam hatinya untuk menjatuhkan saya. Begitu juga kalau saya juga nggak ada niat untuk menjatuhkan suami saya. Jadi ada kasih sebetulnya. Jadi kalaupun ada perbedaan sebetulnya ini benar-benar untuk kebaikan kami berdua ya. Itu yang saya rasakan. Sekali lagi Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau saya rasakan Tuhan itu selalu cawe-cawe gitu ya dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kalau tadinya Pak Endra mungkin kalau ngomong ya sudah menurut kebiasaan yang lama gitu ya, tapi lambat laun dia itu mulai mikir gitu kalau mau ngomong sama saya ya, apalagi kalau sudah lihat gelagat saya sudah enggak mengenakkan gitu, dia sudah mulai merasa gitu ya, terus dia sudah merespon dengan baik. Begitu juga saya juga belajar ya, kalau tadinya sensi terus gampang tersinggung, saya juga belajar yang kalau saya punya mindset yang betul seperti tadi, oh suami saya itu mengasihi saya, suami saya ingin saya jadi baik, sehingga pada saat saya mungkin menerima perkataan atau tindakan yang mungkin tidak cocok dengan saya bisa bereaksi dengan betul gitu ya, enggak emosi. Saya bisa memikirkan yang positif-positif. Yaitu saya sangat mengucap syukur ya, saya boleh sampai sekarang kami tetap belajar. Ya, tetap belajar karena belum sempurna, ya betul. Kalau sudah lulus enggak di sini Kosik. Jadi saya belajar di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan, dan kemauan seperti yang terdapat dalam Kristus. Itu ayat kesukaannya Pak Bernard itu. Benar ya Pak ya? Jadi gini, seandainya saya ada konfliknya, kira-kira kalau Tuhan Yesus ada di dalam posisi saya, reaksinya Tuhan itu seperti apa? Ya kan? Demikian juga dia boleh pakai ayat itu, kira-kira kalau dia sebagai istri diperlakukan suami seperti itu, dia harus bagaimana gitu. Kita selalu segitiga itu Pak ya diajar ya, suami, istri, dan Tuhan Yesus di tengah. Kita malah memakai Kristus, lama-lama kita sudah nggak ada perbedaan lagi, karena pikiran, perasaan, dan kemauan kita sama seperti Kristus. Tapi untuk itu memang tidak mudah, harus menyangkal diri, mikul salib, mengosongkan diri, itu betul-betul nggak boleh pakai perasaan sendiri. Masih belajar Pak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati semua ya. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Saya mendapat inspirasi perlunya kita pria-pria dan wanita untuk latihan bicara yang baik. Seperti drama Korea gitu ya. Kalau bicara kan baik-baik semuanya gitu ya. Kalau kita nih kadang gaspol gitu, mau nasihati tapi kebablas. Apalagi kalau kita pria-pria merasa ibu-ibu perkasa kadang gitu ya. Kadang seperti itu ya toh. Nah, tapi tidak semuanya seperti itu karena kita bertumbuh bersama. Ibu-ibu LOF adalah ibu-ibu yang istimewa. Kita berikan tepuk tangan buat ibu-ibu kita, tempat ini istri-istri kita yang luar biasa. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars supaya kita ingat terus kita punya visi dan misi untuk membebaskan yang terbelenggu. Amin. Mari katakan, engkau luar biasa sebelah-sebelahmu. Katakan, engkau luar biasa. Haleluya. Berjubah pujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Walau balan berliku dan badai pun menderu,
kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, katakan FMA. Ini visi kami, ini visi kami, ini misi kami. FGB FMI. Mari kita bergandeng tangan. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Musik haleluya. Saudaraku, mari tepuk tangan bersama-sama di atas. Kita bersuka cita malam hari ini karena Tuhan mempersatukan kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Berjubah pujian, kecopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Walau jalan berliku dan badai pun menderu, yes, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Mari sama-sama, ini visi kami, ini misi kami, katakan FMI. Sekali lagi, ini visi kami, ini visi kami, ini misi kami. Mari bergandeng tangan sebagai saudara seiman. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Katakan FMI. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Malam hari ini kita akan berdoa buat keluarga dan pekerjaan di mana Tuhan campur tangan. Saya nanti minta Bapak David Sulistyo berdoa untuk keluarga dan pekerjaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau sudah kumpulkan kami. Kami tahu bahwa Engkau sendiri yang berencana untuk mengumpulkan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau satukan hati untuk berdoa bagi pekerjaan kami, berdoa bagi keluarga kami. Biar Tuhan yang akan pimpin langkah hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang ambil alih setiap rencana, setiap apapun yang akan kami kerjakan, kemanapun kami pergi, dan bersama siapapun kami bertemu Tuhan. Biar Tuhan yang menunjukkan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, mereka yang akan kami temui bisa melihat dan bisa merasakan bahwa Engkau hidup di dalam diri kami. Dan mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan melalui hidup kami. Mari Tuhan, Kau semakin nyata hidup di dalam diri kami dan semakin sungguh-sungguh Tuhan memimpin hidup kami. Karena kami tahu
Zaman-zaman sekarang Tuhan, kami tidak bisa hidup bersama kalau tanpa hidup bersama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau pimpin, Kau ambil alih sungguh-sungguh Tuhan. Setiap aspek hidup kami. Amin. Pimpin kami kemanapun kami pergi dan apapun kami kerjakan Tuhan. Kami berdoa untuk anak kami, berdoa buat istri kami, berdoa buat suami-suami Tuhan. Seluruhnya Tuhan, mertua kami, cucu-cucu kami Tuhan. Apabila kami sudah mempunyai cucu Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di sini. Biar Tuhan yang memberkati mereka masing-masing. Tuhan cengkram hidup mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka itu keluar dari rencana dan kehendak-Mu. Mari Tuhan, pimpin hidup mereka. Engkau yang akan sungguh-sungguh kuasai. Beri kepada mereka masa depan yang baik Tuhan. Beri kepada mereka masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kemenangan Tuhan, penuh dengan berkat-berkat-Mu. Berikan kepada kami semua juga pada seluruh keluarga kami kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau akhir-akhir ini Tuhan banyak sekali teman-teman kami, saudara kami yang sakit, punya kelemahan dalam tubuh Tuhan. Mari Tuhan, Kau lakukan mujizat-Mu Tuhan. Mari Engkau jamah, Engkau sungguh-sungguh mendatangi kami, mendatangi mereka masing-masing Tuhan. Mari Tuhan, lakukan mujizat-Mu dan sembuhkan mereka Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang tetap akan memimpin hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, tetap dalam sikap doa. Kita minta berdoa buat pelayanan FGB FMI. Saya minta yang ada di Zoom, Bapak Joshua Heru, untuk berdoa buat pelayanan FGB FMI. Pak Heru. 1, 2, 3, Pak Heru. Pak Indra bisa berdoa Pak Indra buat pelayanan FGB FMI. Baik Pak. Bapak terima kasih atas anugerah kehidupan yang Bapak berikan kepada kami saat Bapak di dalam kehidupan ini kami mendapatkan suatu kesempatan berkomunitas, berada di dalam grup Full Gospel FGB MFI. Suatu kegembiraan, suatu anugerah dalam kehidupan kami sehari-harinya. Sebagai seorang Kristiani, kami mendapatkan tempat yang membahagiakan. Berkatilah organisasi kelompok ini, Bapak, agar bisa menjadi kegembiraan untuk sekeliling kami juga. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Tetap saudaraku dalam pokok-pokok doa kita malam hari ini. Kita akan berdoa buat kota dan bangsa kita Indonesia. Tuhan campur tangan. Saya minta dari perwakilan LOF, Ibu Amelia berdoa. Syafaat buat kita dukung bersama-sama malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk kota kami yang tercinta Surabaya, Tuhan, tempat kami berada. Kami memberkati kota Surabaya, Tuhan. Ada damai sejahtera sukacita Tuhan untuk seluruh rakyat kota Surabaya, Tuhan. Terima kasih Engkau juga berkati pemerintah Tuhan. Kota Surabaya, wali kota, gubernur dan seluruh aparat di kota Surabaya. Surabaya boleh menjadi kota yang tertib, kota yang penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kota yang diberkati Tuhan. Kota yang penuh dengan damai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi bangsa Indonesia. Biarlah Bapa Engkau juga berkati bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia. Engkau berkati Presiden Prabowo Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan untuk memimpin Indonesia Tuhan. Engkau berkati seluruh Tuhan
menteri-menterinya juga Tuhan. Biarlah mereka juga satu hati, satu visi untuk membangun Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih roh takut akan Tuhan ada di Indonesia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak ada rencana-Mu yang gagal untuk negara kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk Indonesia. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita hormati kehadiran Tuhan dalam persekutuan kita malam hari ini. Kami responi kehadiran-Mu malam ini Tuhan. Teruskan karya-Mu di tengah-tengah perkumpulan kami malam hari ini. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Kau bersama dengan kami, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar
melimpah bagiku. Syukur malam ini Tuhan, kami boleh belajar untuk dengar mengenai firman-Mu dan mengubah hidup kami, makin mengenal Engkau Tuhan. Urapi kami semuanya di tempat sini, dalam nama Yesus, amin. Nah ini perbedaannya, kalau suami biasanya kan pede maju, istri mesti dipanggil Pak. Salah kamu Pak, silakan Ibu. Temi salah kan. Saya kalau laki diawi langsung maju, kalau istri nggak mau harus dipanggil dulu. Nah, oke silakan duduk Bu. Iya, bisa. Jadi judul tema malam ini, ya, ini kayak pengajar nih. Tadi mau kesini aja. Oke, tadi mau ke sini aja ya. Mengenai meja aja sudah nggak cocok. Saya minta, seperti kemarin kan head table bulat itu, nah ini minta kotak kan gitu. Tengah jalan berubah lagi gitu. Mau telepon Bambang nggak bisa, untung handphonenya nggak nyaut. Oke, suara nggak cocok. Ya. Ya, jadi gini, tema malam ini kan mengenai different is beautiful. Jadi perbedaan itu indah. Ya, tadi yang kita suami istri dipertemukan dalam keadaan berbeda, sifat, karakternya, budaya, gaya hidup, cara berpikir, terus seleranya juga beda, betul nggak? Tadi Junli sama istrinya sudah bilang lah. Junli, oh ya, Endra, aku tahunya Junli karena dari LOF Junli. Sudah beda katanya. Kok enggak mengerti gitu loh ya. Jadi sampai sekarang juga Endra juga nggak ngerti perasaan istrinya gitu. Gak usah kalian umur berapa sih? 27 tahun pernikahan. Kemarin dulu papa mama saya itu loh, rodok cekcok, umur 87. Gara-gara ke rumah itu loh cekcok. Sampai papa saya bilang gini, mama ini aneh kata gitu. Lu 87 baru bilang aneh gitu loh. Saya cuma ketawa, ya memang aneh gitu istri itu ya. Saya juga lihat istri saya aneh juga. Gak ngerti saya juga gitu. Ya. Apa maksudnya kata nggak ngerti gitu. Pokoknya dia minta saya harus mengerti. Lah kita kan nggak ngerti maunya apa, ngomong aja terus terang gitu loh. Dia nggak bisa gitu. Jadi suruh mengerti perasaannya sama dengan Endra tadi, ya. Jadi berbahagialah bapak-bapak. Oke. Jadi karena ini saya berikan pada suami saya, suami saya, pada istri saya lebih dulu silakan. Silakan. Soalnya catatannya banyak. Monggo, Bu. Ya, LOF, be strong in the Lord. Kita pria kalah aja. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan untuk malam hari ini kami bisa sharing, diberikan waktu terutama untuk Pak Bambang ini yang terus mendorong kami. Sebetulnya saya terus mengelak ya, tapi terus Pak Bambang minta supaya kita berdua boleh sharing. Terima kasih untuk waktunya. Saya juga terima kasih sama Tuhan. Saya diberi suami seperti Halim. Halim yang dia seorang suami yang takut akan Tuhan. Dia seorang suami yang setia. Dia enggak
belok ke kiri atau ke kanan meskipun tidak saya kasih kacamata kuda ya, tapi kenceng terus, lurus terus sampai kadang-kadang kalau misalnya naik mobil dalam berkendara lupa kalau harus belok, jadi kenceng terus seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk ini ya, karena saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya diberikan suami yang sungguh-sungguh sangat mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Dengan demikian dia sangat mengasihi saya, dia setia, dia tidak pernah satupun menggok sana atau menggok sini, dan dia menerima saya apa adanya. Apa adanya saya dia terima, dia tidak pernah menuntut yang macam-macam seperti itu ya. Oke, tema hari ini adalah beda itu indah, gitu ya. Kami dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda, sama tadi sama Junli dan Pak Endra tadi ya. Saya dari Surabaya, dari Jawa, dan saya dilahirkan di Surabaya dengan lingkungan itu di kampung saya dulu orang kampung ya, ibu-ibu ya dan bapak. Tetangga-tetangga saya itu raden-raden, jadi cara bicaranya halus semua gitu ya. Sedangkan Pak Halim ini dari Sumatera, seperti itu. Dia dari kota Bagansi api-api seperti itu. Dan karakternya sangat berbeda. Dia dari keluarga yang tadi seperti Pak Endra juga yang agak vulgar gitu ya. Jadi keras sekali, sedangkan saya tahu tadi saya ceritakan bahwa saya dari keluarga yang tidak macam-macam, yang agak lumayan halus tapi tidak halus banget gitu. Ibu-ibu LOF ngerti saya juga gitu ya. Nah, ibu-ibu itu perbedaannya sangat jauh seperti itu. Jadi tadi juga sudah diterangkan sama Pak Halim bahwa karakter berbeda, lalu makanannya juga berbeda karena dia dari Sumatera dan saya dari Jawa. Saya sukanya rawon, pecel, soto, sedangkan dia lain. Ya, seperti itu. Nah, sifat-sifatnya juga beda, budayanya beda, jadi sangat berbeda jauh antara keluarga Pak Halim dan saya. Jadi latar belakangnya itu beda sekali. Tapi yang luar biasa, Pak Halim ini ternyata lahirnya tuh sama dengan mantunya Pak Bernard yang nomor 1 ya Pak ya. Jadi dari kota Bagansi api-api. Seperti itu. Jadi ketika sama, iya Bagansi api-api kan Pak. Iya sama dengan Pak Halim. Nah saya masih ingat ketika Pak Bernard ketemu saya dan berkata bahwa mantunya ini sama dengan Pak Halim dari Bagansi api-api. Pak Bernard tuh berkata gini, Fong An, itu ya dijamin tidak luntur katanya seperti itu. Itu masih tetap terngiang di tempat saya dan kenceng tidak luntur gitu ya. Jadi ternyata itu Pak Bernard mungkin itu satu nubuatan buat saya juga ya. Nah, jadi pernikahan kami sudah 41 tahun sampai dengan sekarang nanti Mei persis 41 tahun. Dan saya tahu Halim juga tidak luntur ya. Kasihnya kepada saya, kesetiaannya, perhatiannya sampai sekarang tuh tidak luntur. Jembret sedikit aja enggak begitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan seperti itu. Oke, kamu. Oke, itu kamu. karena nggak ketahuan. Iya, masalah makan tuh ya, gara-gara Pak Al loh. Soto di mana itu? Boyolali enak. Belani tengah jalan tol mau pergi Lopai itu loh. Cari ke Boyolali gara-gara Pak Alek gue. Saya bilang sama Alek lain kali jangan kasih komentar masalah makanan. Saya susah nyarinya. Ya itu seleranya gitu beda. Ya. Oke Pak David bisa share. Jadi memang ada kita lihat ada beberapa perbedaan ya antara pria dan wanita secara kejiwaan sudah beda. Ya, David bisa tayangkan. Nah ini, jadi kalau pria itu berpikir rasional,
rasional ya. Tapi kalau wanita itu emosional. Nah, saya ini kan nyontek dari Google. Kalau kurang jelas tanya Pak Hendro dokternya. Saya nggak cuma nyontek. Ya, betul nggak Pak ya? Emosi rasional dan istri berpikir emosional. Makanya kita nggak ngerti gitu. Dia maunya kita mengerti dia secara emosinya gitu. Padahal kita kan rasional, kan masuk akal kan gitu. Ya. Belani cari di Boyolali loh, muter keluar dari tol dulu. Habis pikir cuma makan soto loh, sampai sana tutup Pak. Habis. Oke. Kedua, pria itu mementingkan faktor biologis. Jadi kita perlu tahu antara pria dan wanita, ya, suami istri. Nah, kalau wanita itu mementingkan faktor psikologis. Nah, terus kalau pria itu bersifat aktif, progresif. Kalau wanita bersifat pasif, progresif. Nah, nanti kalau mau jelas nanti Pak Hendro yang jelaskan aja. Saya bukan dokter. Sempat, nah ini pria kurang perasaan, mati rasa. Kalau wanita itu memiliki intuisi lebih kuat daripada pria. Nah inilah yang kejiwaannya kita ini berbeda dari 4 hal ini. Jadi sama sekali beda ya. Papa saya aja umur 87 sama mama. Bisa bilang mama saya itu aneh itu. Cara berpikirnya aneh katanya, nggak cocok, kekeran aneh. Sudah 80 Pak, 80 lebih. Nah, perkawinnya sudah 60 lebih kan, sudah 60 tahunan ya pernikahannya. Nah, itu aja nggak cocok gitu. Jadi nggak sama, memang lahirnya beda. Sifat pria dan wanita itu berbeda. Ya malam ini kita biar bisa mengerti masing-masing perbedaannya. Ya, jadi nggak akan katakan istri kita aneh, karena pandangannya berbeda. Istri bilang kita aneh gitu, kok nggak ngerti gitu ya. Sampai saya dulu sampai diajari sama Dokter Tanjung, ya. Saya kan nggak pernah apa ulang tahun itu. Wah sakit hati dia. Sampai sekarang tak catat di handphone. Tersinggung lah kan kalau saya di daerah dulu di orang di bahkan siapa di Medan juga nggak ada pikir ulang tahun dirayakan, nggak ada itu ya. Kalau diingat ya syukuran, nggak ingat ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau di sini nggak bisa, harus ingat dia. Ya. Sampai diajari Dokter Tanjung itu, Pak Halim, ulang tahun mesti beli bunga. Saya pikir bunga buat apa? Istri saya senang bunga deposito daripada bunga. Jadi susah sampai diajari, mesti caranya begitu, tiba gitu. Waduh. Ya memang karakter beda, lahirnya sudah beda, ya kebudayaannya beda. Ya silakan lanjut. Biar diajari istri saya aja. Kita laki dengerin aja. Iya, jadi memang laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda secara psikologis juga berbeda. Nah, untuk menyatukan perbedaan ini supaya menjadi indah, kita perlu mengelola. Kalau kita tidak mengelola, maka tidak akan bisa terjadi apa yang dinamakan beda itu indah, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang saya ketahui dan saya masih belajar sampai saat ini bersama-sama ibu-ibu LOF, di dalam wadah LOF, itu wadah yang luar biasa yang banyak menempa kami para ibu-ibu. Nah, yang saya tahu yang pertama adalah untuk menjadi indah kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu di sini pasti sudah tahu bagaimana itu komunikasi yang baik itu. Saya akan share sedikit aja mengenai komunikasi yang baik ini. Pada suatu saat Halim pulang dari bekerja, lalu datang dan dia mulai menceritakan segala apa yang dia alami di dalam pekerjaan dan dia keluh kesah dengan saya. Nah, ketika itu saya tanpa berpikir panjang, saya langsung memberikan komentar sama dia. Nggak taunya dia tersinggung
bisa tersinggung loh Pak Halim ini juga ya. Jadi dia tersinggung dan marah sama saya. Nah, kebiasaan saya memang kalau dia lagi tidak suka hati atau lagi marah, saya langsung diem. Saya tidak akan memberikan komentar atau bertanya sesuatu, enggak. Saya langsung diem. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan salahku apa ya? Tadi kan dia ini mencurahkan semua keluh kesahnya di pekerjaan, dan saya memberikan masukan dan komentar sedikit dengan nada yang biasa, bukan nada-nada yang tinggi seperti itu, enggak. Tapi dia marah kepada saya. Nah, ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang, ketika suami kadang-kadang kalau mengalami masalah di pekerjaan, dia datang tuh, dia curhat, dia enggak perlu dikomentari, seperti itu. Jadi kita ini cuma disuruh mendengarkan aja keluh kesahnya, seperti ini. Jadi Tuhan mengajar saya seperti itu. Jadi untuk lain kali saya akan sangat berhati-hati ketika dia berkeluh kesah sama saya, maka saya akan diam dan saya cuma menyediakan telinga saya saja untuk mendengar. Sebagai seorang istri, ini kok nutup, kerpeannya nutup, ini bingung saya. Iya, sebagai seorang istri kita harus tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diam. Karena komunikasi itu sangat-sangat sekali mempengaruhi hubungan kita. Bukan hal fisik ya, tapi komunikasi, cara kita berbicara. Bagaimana kita cara kita berbicara, intonasi kita juga harus dijaga. Kalau misalnya nadanya C, jangan pakai nada G atau nada A, seperti itu ya. Jadi nada tinggi. Jadi kalau seperti itu memicu konflik dan pertengkaran ya. Jadi sebagai seorang istri kita harus tahu kapan kita harus ngomong, kita harus diam, dan kita juga harus menjaga intonasi perkataan kita, seperti itu. Nah, di LOF kita belajar mengenai berbicara yang baik, cara berbicara yang baik. Nah, ada 3 hal bagaimana kita harus berbicara yang baik seperti itu. Jadi yang pertama, kita harus tahu apakah yang kita bicarakan itu betul. Jadi bukan kadang-kadang sebagai seorang istri kalau dari luar ada pemberitaan atau diberitahu gini, kita tanpa tahu benar apa enggak itu. Tapi kita sudah langsung ngomong sama suami atau mungkin sama yang lain. Nah itu kita enggak berkenan seperti itu. Yang kedua, itu kita harus juga tahu apakah kalau kita berbicara itu, apakah itu perlu disampaikan. Kalau enggak perlu, malah ngebeki pikirannya suami yang mungkin sudah jenuh dari pekerjaan, terus kita tambahi lagi hal-hal yang enggak perlu disampaikan, maka saya kira itu juga enggak bijaksana sebagai seorang istri. Yang ketiga, kalau misalnya kita mau berbicara, apakah itu mendatangkan kebaikan atau enggak. Jadi 3 hal ini ibu-ibu LOF itu sudah nyentel ya, ibu-ibu sebagian besar tuh nyentel. Jadi kalau misalnya kita mau bicara, enggak langsung nyerocos, apa istilahnya nyerocos, ya langsung saja seperti itu. Tapi kita berpikir sejenak, apakah ini benar? Apakah ini perlu dikatakan? Dan atau apakah ini membawa kebaikan, dampaknya membawa kebaikan. 3 hal ini yang kita pelajari, dan itu dampaknya luar biasa dalam wadah-wadah LOF, ibu-ibu LOF ini. Ya, saya dan Halim punya komitmen. Kadang-kadang kita masih jatuh bangun ya, terus terang ya, seperti tadi Junli dan Endra juga jatuh bangun, saya juga masih jatuh bangun dengan Halim. Sehingga ketika kita ngomong kadang-kadang masih salah. Kadang-kadang kita secara spontanitas memberikan tanggapan atau apa. Dan saya sama Halim punya ini, kalau misalnya ada salah satu, saya atau Halim yang
bicaranya mungkin tidak benar atau gimana. Nah, kita saling mengingatkan dan kita punya coach yaitu jamu, bukan minum jamu ya Ibu-ibu ya, Bapak ya, jangan bukan minum jamu, tapi itu adalah kependekan dari jaga mulut. Karena dari mulut yang satu ini akan mengeluarkan berkat dan dari mulut yang satu ini akan mengeluarkan kutuk. Itu firman Tuhan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga mulut kita. Kenapa komunikasi ini sangat penting di dalam hubungan suami istri maupun di dalam kita hubungan dengan relasi atau teman kita di sekitar kita. Saya mengamati dari kejadian 11 ayat 6, mungkin saya tidak akan bacakan ini, tapi Bapak dan Ibu pasti tahu itu tentang Menara Babel. Ketika itu bangsa ketika itu akan mendirikan menara yang tingginya sampai di langit seperti itu. Nah, ketika Tuhan turun dan dia melihat, Tuhan tidak suka seperti itu ya. Dan Tuhan ingin mengacau balaukan. Dan Tuhan mengacau balaukan bukan dengan mungkin materialnya dikosongkan, stoknya dihabiskan, atau mungkin tiang pancangnya enggak ada, tapi di sini ada Pak Bambang yang bisa tiang pancang ya Pak ya. Mungkin ada arsitek atau sipilnya yang mungkin ditiadakan seperti sama Tuhan, tapi enggak. Ketika Tuhan turun ke bawah, dia berkata, baiklah aku akan mengacau balaukan bahasa mereka. Karena ketika itu bangsa ini dan bahasanya itu menjadi satu, sehingga mereka itu kuat. Sehingga apapun dikatakan di dalam firman Tuhan, apapun yang mereka buat itu akan berhasil. Dan Tuhan tidak suka seperti itu. Jadi ketika itu yang dikacaukan adalah bahasanya. Ketika komunikasi terputus, maka semuanya akan kacau balau. Ya, nah ini makanya saya menyoroti bagaimana komunikasi di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri, juga di dalam bersama komunikasi dengan teman-teman sangat-sangat penting. Karena kalau tidak penting Tuhan tidak bakalan mengacaukan bahasa mereka. Saya seperti itu ya Ibu-ibu ya. Nah, saya Pak Halim dan saya ini sering dibully ya Ibu-ibu sama beberapa para FGB men. Ada beberapa saya tidak perlu menyebutkan namanya ya. Jadi karena saya ini memimpin KOR, mungkin sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu tahu ya. Jadi katanya Pak Halim ini terpimpin katanya seperti itu ya. Terpimpin dan tidak sampai di situ saja. Ada lagi yang nambahi, katanya terjajah. Itu loh, Robert itu orangnya itu loh. Itu Pak Robert itu. Katanya terjajah, sedangkan kalau saya tahu kalau ada lagu yang dulu bahwa wanita dari dulu sampai sekarang itu dijajah oleh pria. Tidak ada yang wanita itu menjajah pria, itu saya baru dengar sekarang di FGB. Seperti itu ya. Nah, bukan sampai di situ saja. Waktu Januari kita diundang, choir kita diundang di Jember, dan salah satu pembicaranya itu juga berbicara bahwa kalau memutuskan pelayanan itu enggak usah tanya istri katanya seperti itu. Kalau tanya istri enggak masuk surga katanya gitu. Waduh, ini jadi tambah lebih lagi tingkatannya. Dan Bapak Ibu jangan dimasukkan hati ya. Ini cuma joke aja dari ini sehingga kita tuh bisa bersuka cita seperti itu ya. Kami enggak punya sakit hati juga meskipun kita sering dibully seperti itu. Seperti itu. Tapi menurut saya kalau misalnya suami ini mengkomunikasikan dalam hal memutuskan misalnya dalam pelayanan atau apa, itu bukan berarti terpimpin atau terjajah kalau menurut saya. Tapi itu bentuk daripada menghargai, saling menghargai.
Bagaimana mungkin kalau misalnya dia tanya, nanti tanggal sekian ini ada kita diundang misalnya tanggal 26 ini. Dia pasti ngomong sama saya dulu, apakah saya ada hal-hal yang mungkin saya sudah janji sama orang atau hal-hal yang mungkin sudah saya ada jadwalnya sehingga itu tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Nah, itu bentuk daripada menghargai, saling menghargai. Begitu juga saya kalau misalnya ada sesuatu, saya akan mengkomunikasikan dengan baik dengan Pak Halim. Dan ibu-ibu biasanya kalau misalnya gitu, biasanya kita ini dalam wadah LOF bilang visa kita belum keluar biasanya gitu. Jadi itu tandanya kita belum suami belum ngasih izin kepada kita. Jadi kalau belum ngasih izin, kita tidak akan berani untuk melangkah seperti itu ya. Yang kedua yaitu menjaga hati kita. Untuk supaya perbedaan ini menjadi indah, itu kita perlu menjaga hati kita. Bagaimana kita harus memiliki kerendahan hati, tidak sombong, mau menerima nasihat. Kalau enggak akan bisa klop ya. Kita akan terus berbeda dan konflik itu akan terus berjalan seperti itu. Tadi sudah dari part ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Endra sama Junli. Terima kasih Pak, ini mengurangi waktu saya. Ya, jadi kita harus memiliki hati seperti hatinya Kristus. Sehingga apapun yang kita kerjakan dengan kerendahan hati, kita mau menghargai satu dengan yang lain dan menganggap Halim lebih penting daripada Fong An, seperti itu ya ibu-ibu. Jadi itu perlu sekali kerendahan hati, kita tidak sombong, kita bisa menerima nasihat. Nah contohnya saya ini senang mendengarkan lagu ya. Jadi saya senang mendengarkan lagu-lagu dan dia senang umek sound system. Ya bapak-bapak ibu-ibu tahu seperti ini. Nah kalau di mobil saya lagi enak-enak dengarkan lagu gitu. Ini mulai tangannya ngutek seperti itu ya, ngutekin ya. Jadi sing basse kurang besar, treble-nya kebesaran dan lain sebagainya. Sedangkan saya, loh ini kan lagunya jadi enggak enak ya didengarnya karena diumekin terus seperti itu. Kadang-kadang saya punya berpikir gini, nanti nek tak selentik ya tangannya. Tapi tidak sampai seperti itu kita cuma cuk aja seperti itu ya. Tapi kita saling menghargai karena dia ini senang sound system gitu. Jadi kalau mendengarkan sound systemnya tidak enak tuh rasanya kupingnya gatel seperti itu ya. Jadi saya harus menghargai dia. Saya harus dengan kerendahan hati saya bisa menerima apa yang dia inginkan seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu hal pengampunan. Ini pun kita sudah sering mendengarkan hal ini ya. Bagaimana kita harus bisa memberi maaf dan menerima maaf. Kelihatannya itu mudah ya. Sesungguhnya tidak mudah. Bagi saya itu tidak mudah ya memberi pengampunan. Apalagi saya seorang perempuan yang sangat perasaan ya, jadi biasanya kalau sudah ada kesalahan itu sakitnya bisa di sini kan gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya enggak salah terus disalah-salahkan terus, wah itu tambah enggak bisa mau ngampuni itu susah sekali seperti itu ya. Nah saya teringat akan kejadian bagaimana Adam dan Hawa. Ketika Adam diberikan Tuhan Hawa, ditaruh di sampingnya, di dalam Kejadian 2 ayat 23 dia berkata bahwa ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Betapa luar biasanya, kesatuan yang luar biasa, tulang-tulangku dan daging-dagingku. Tapi setelah kejatuhan mereka, ketika Tuhan bertanya dengan Adam, apakah kamu memakan buah itu?
Apa yang dikatakan Adam? Dia berkata, perempuan itu yang memberikan kepadaku. Seperti itu. Ya. Sebagai seorang suami, menurut saya, sebagai seorang suami, dia adalah otoritas dari Allah yang turun kepada suami terlebih dahulu. Sebetulnya kalau ada kesalahan menurut saya, suami seharusnya membela istri. Seperti ini enggak, malah di hadapan Tuhan dia ngomong, ini loh istrimu, istri yang kamu kasih di samping saya ini, di sisi saya ini, itu yang memberikan buah itu kepadaku. Sehingga aku makan seperti itu. Padahal dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat itu, Adam itu ada bersama-sama dengan Hawa. Jadi kalau menurut saya sekali lagi ya di firman Tuhan tidak ada seperti itu ya. Sebetulnya Adam itu kan bisa ngomong sama si Hawa, jangan dimakan. Itu Tuhan bilang tidak boleh dimakan. Seperti itu. Tapi itu dibiarkan. Sehingga Hawa pun jatuh dalam dosa. Dan itu juga diberikan kepada Adam. Dan Adam memakannya. Nah itu kalau menurut saya yang salah. Kalau menurut bapak-bapak dan ibu-ibu yang salah siapa sih? Halim kena lagi. Ya, tetapi di dalam firman Tuhan saya pelajari, tidak ada tuh Hawa ngomong ini tidak benar, ini suami saya ini tidak benar, tidak seperti itu. Ketika Hawa ditanya Tuhan, dia bilang itu ular itu yang memberitahu kepada saya. Hawa seperti itu. Jadi kalau menurut saya, pengampunan, memberi maaf dan menerima maaf itu sangat-sangat penting dalam hubungan juga perbedaan mengelola perbedaan kita ini ya. Nah, biasanya apalagi kalau misalnya bapak-bapak ini kan pride-nya itu tinggi sekali ya. Bener enggak? Bapak-bapak bener enggak pride-nya tinggi? Oh, betul kan? Nah, itu biasanya kalau sudah pride-nya tinggi, kalau salah enggak mau ngaku salah. Bener enggak, Pak? Loh. Bener Pak, saya tanya loh ya. Nah kalau salah enggak mau ngaku salah, kadang pasti mencari orang yang disalahkan seperti itu. Ya, jadi ego kita dan pride itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memberikan pengampunan, memberikan maaf dan menerima maaf seperti itu. Ya, potensi konflik itu juga bisa terjadi ketika kita tidak bisa mengelola perbedaan itu. Kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan itu, maka yang terjadi adalah konflik dan pertengkaran. Tetapi kalau kita bisa mengelolanya, maka kita akan bisa itu menjadi indah, unik, dan kita akan bisa menikmatinya dengan sukacita. Sehingga hidup kita ini menjadi berkat, saling memberkati, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang seperti itu. Nah, untuk kita bisa memberi maaf tadi, ya, itu tidak gampang. Saya ulangi lagi, itu tidak gampang, sulit, karena yaitu tadi ada pride dan ego, ya. Kita harus memerangi diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi musuh terbesar kita itu bukan orang lain atau suami kita atau anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita. Tetapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berperang melawan ego kita dan pride kita itu. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Amin, beri tepuk tangan dong. Nah. Gantian ya. Oke. Jadi perbedaan itu indah ya. Coba di sini kita kan bayangkan ya. Di sini misalnya ada yang dulu saya kena Ayung sama Yuta sudah lama, Yuta sudah 40 tahun lebih. Ya.
waktu kita jatuh cinta itu sama istri kita kan pasti beda, ya toh. Misalnya Ayung itu 40 tahun lebih terus tiba-tiba datang ke saya, Lim, aku cinta kamu, Lim. Waduh, jadi apa jadinya? Betul nggak? Tapi dia milih meme, karena beda gitu, ya. Misalnya dia senang sama ini, Lim, waduh, kamu cakep ya, aku cinta sama kamu. Gak bakalan ada namanya Hari, Sasa, siapa lagi? Yosua, gak ada, ya kan? Jadi semua kita pasti milih kan, istri kita yang beda. Pak Benny nggak mungkin milih siapa tukangnya, gak ada Pak, yang kuat-kuat pasti milikin, karena beda, iya kan? Nah justru itu kita mesti sadari bahwa kita dipertemukan suami istri ini karena berbeda. Kita jatuh cinta, ketertarikan, Tuhan bikin kita ini ada ketertarikan pada yang berbeda. Nah mungkin sama, ya. Kalau sama ya, wah payah kita di sini. Misalnya di sini ya, semua sama, suami istri sama gitu. Ya, anggap aja ini sama. FGB Man, yang keras dong. FGB Man, LOF, LOF. No. Jangan sama. Jadi apa? Be strong in the Lord. Coba LOF. Lah kurang jantan gitu. Lah kalau misalnya semua ibu-ibu juga be strong in the Lord. Wah. Nggak indah di sini kan? Betul nggak? Kita harus sadari itu beda jauh. Suami dan istri beda. Ya. Nah. Kenapa? Jangkute jakunnya kata Koseng gitu ya. Ya, misalnya Bambang Darnoprojo, presiden, Pak Presiden kita. Ya. Dia kan kerjanya apa? Tiang pancang. Ya, mancang, butuh orang yang kuat. Ya, dia pingin istri yang kuat juga, bisa bantu mancang kan gitu ya. Kira-kira istrinya kayak gini coba, Bang. Coba tampilkan. Misalnya Yuliana, kuat cari istri yang kayak model gini. Lah, kayak gini. Kira-kira gimana? Yul, oh jadi gini. Nah, saya jamin Bambang nggak masuk surga. Gak bakal masuk surga. Seperti Jinhat bilang gitu lah, istri kayak gitu. Ya. Nah, justru ini perbedaan, kita harus memahami bahwa perbedaan itu indah. Ya. Amin. Ayo katakan pada istri kita, ayo jauh-jauh bilang sama istri kita itu, beda itu indah, kamu indah. Ayo yang laki kasih tahu. Ayo parani istrinya, jauh sungkan-sungkan. Ya. Kita sadar ya, beda itu indah. Ya. Jadi jangan kita memaksakan istri kita untuk sama dengan diri kita lagi. Ya kan? Atau istri kita minta suami, mesti ngerti aku. Enggak bisa, memang beda. Jangan maksa. Ya. Kalau istri minta suaminya seperti dia, kok harus mengerti saya? Ya kenapa nggak cari yang sama gitu. Ya. Jadi pasti beda. Sebulan yang lalu, saya habis mandi, terus keluar dari kamar mandi, saya pakai kacamata gitu. Loh, tiba-tiba mata saya buram. Saya kan habis operasi katarak. Saya ada glaukoma, wah ini kok gawat nih mata saya. Saya cepat-cepat ambil obat mata, saya tetes. Sebentar saya lihat lagi, loh masih buram. Bayangan saya, waduh ini mesti periksa dokter mata lagi nih, ada apa ini kok kayak gitu. Saya kasih tahu istri saya, yang dia lagi di ini meja make up. Mata saya kok rasanya kok ada masalah, buram ada. Istri saya noleh gitu. Lah itu kacamata saya kok. Salah ngambil kacamata. Ya. Jadi kacamatanya beda. Oh dari situ saya tahu, tidak bisa.
kacamata kita dipaksakan ke istri kita. Coba Pak Benny kasih tukar sama Gin itu kacamatanya. Coba dicoba aja. Coba dong putihkan, jangan bilang sama aja. Ya. Jadi kita jangan memaksakan cara pandang kita ke istri kita. Atau istri memaksakan kacamatanya ke kita. Pasti buram, tidak bisa kita pakai. Ya. Jadi masing-masing harus saling menghargai, mengerti satu yang lain. Tidak bisa paksakan. Nah, itu yang menjadi konflik gitu loh, ya. Dulu istri saya maksa saya suruh mengerti dia ya. Ya gak ngerti loh, kayak Endra, apa maksudnya gak ngerti? Ngomong terus terang gitu, ya gak ngerti kita, betul nggak? Masih diapa no ya gak ngerti. Ya, kalau laki kan rasional, bicara A gitu loh, B gitu loh, ya, C. Tapi kalau perempuan enggak, A, B, C, D, E, F. Kan bingung saya gitu. Yang mana yang harus dipilih? Jadi kacamata, ingat, kacamata kita jangan dipaksakan ke istri kita atau istri kita ke kita, akan berbeda. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 3. Ya. Nah, itu tadi kan disinggung sama Endra ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lain lebih utama dari diri kita sendiri. Jadi bukan memaksakan cara pandang kita, kacamata kita ke istri kita, tapi kita biar rendah hati, anggap istri kita lebih utama. Ya, lebih spesial dari kita. Harus hargai. Ya. Lebih utama dari diri kita sendiri. Yang kedua, Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi bukan menjadi sama, memaksakan diri supaya sama, atau dipaksakan untuk pakai kacamata kita dalam kehidupan suami istri. Tapi kita mengasihi dan menghormati. Nah, untuk penutup terakhir, tadi kan istri saya juga khotbah panjang, ini tutup aja. Pengkhotbah 9 ayat 9. Ya. Jadi malam ini, apalagi kita sudah cukup umur ya. Firman Tuhan katakan Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Cok kekeran lagi ya, nikmati. Yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nikmati istrimu, nikmati suamimu, nikmati perbedaannya. Amin. Ya, kita nikmati. Jadi bukan maksa harus sama, nggak bisa. Papa saya aja 87, dia mama saya aja aneh kok. Beda. Iya kan? Tapi kita kenal firman Tuhan, kita harus nikmati. Jangan memaksakan diri kita, nggak bakal ada. Ya. Maka itu dikatakan firman Tuhan itu perbedaan itu indah. Ya. Karena kita dibuat jatuh cinta yang berbeda, bukan jatuh cinta yang sama. Ya. Kita ketertarikan sama istri kita karena beda. Nggak mungkin sama. Pak Hendro jatuh cinta sama nggak? Masih beda, ya. Bedanya ini kan rambutnya panjang, Pak Hendro rambutnya pendek. Beda kan? Nah, jadi itu perbedaan itu indah. Oke, jadi saya tutup malam ini. Ya Pak Bang, mau
Ibu-ibu share tidak ada. Oke, cukup ya. Sudah malam. Saya kembalikan ke host MC. Ya, terima kasih Pak Halim sama Cifong An. Kita berikan tepuk tangan. Sangat menginspirasi kita ya. Nanti menurut saran dari Pak Andreas, tanya pasangannya nanti di rumah. Ya, dan kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Bernard. Kami persilakan maju ke depan dan nanti sekalian tutup dalam doa pertemuan kita malam hari ini. Mulai referennya di CA ya, Dak ya. Ayo kita naikkan satu pujian tentang kasih ini ya. Dan ini dihayati ya, supaya dari kita bisa memandang dengan kacamata yang lain. Jadi memandang dengan kacamata kasih itu beda nanti. Jadi pasangannya itu jadi indah gitu. Jadi bisa mengerti gitu. Jadi kalau bahasanya bukan bahasa kasih, angel ngerti nih. Suami tidak bisa ngerti istri, istri tidak bisa ngerti suami. Tapi kalau bahasanya disatukan, bahasa kasih itu, nah ini yang mesti belajar ini bahasa kasihnya ini gitu. Nah itu akan beda saudara. Semuanya akan kita, oh iya ya, saya bisa menerima perbedaan itu gitu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan Yesus, nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan Yesus, itu nanti pasti kita bisa mengasihi suami kita. Kita pasti bisa mengasihi istri kita. Jadi kita fokusnya dulu. Ayo kita belajar di sini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Bapa. Kasih, terima kasih Tuhan. Kasih, terima kasih Bapa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk apa yang kami boleh dengar melalui Pak Halim dan Ibu Fong Ang. Ini sungguh-sungguh menjadikan sesuatu yang indah di dalam hidup kami. Dan saat ini di dalam doa ini kami menyadari perbedaan-perbedaan itu memang diizinkan oleh Tuhan. Supaya seperti di dalam Amsal pasal 27 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sehingga melalui proses setiap hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau rindu kami berubah menjadi serupa gambar-Mu, menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan daripada Tuhan, memberikan pada kami karakter yang berbeda, supaya karakter itu makin diperhalus, karakter itu makin indah, karena masing-masing kami memiliki fokus Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan saat ini memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Mari kita pegang pikiran dahi kita. Berikan kami pikiran dan perasaan-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami boleh menjaga perasaan-Mu, sehingga dengan demikian dalam segala perkara kami selalu bertanya, apakah Tuhan senang dengan apa yang saya pikirkan? Apakah Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan? Apa Tuhan senang dengan apa yang saya katakan? Dan kalau saat ini Engkau mengajari kami ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan pikirannya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan saat ini kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami memiliki pikiran dan perasaan-Mu, kami mau juga kami menjaga pikiran dan perasaan kami, menjaga perasaan kami di hadapan Tuhan. Kami juga mau menjaga perasaan istri kami. Kami mau menjaga perasaan suami kami. Dan Engkau akan mengubahkan hidup kami Bapa, supaya kami boleh makin indah di hadapan-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ucapkan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan pada kami pikiran Kristus. Dan kami rindu segala pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh makin merendahkan diri kami, sehingga kami boleh makin mengasihi suami kami. Kami boleh makin mengasihi istri kami, sehingga dengan demikian kasih Allah, kasih Bapa itu memenuhi hidup kami, memenuhi hidup keluarga kami, sehingga dengan demikian sungguh-sungguh Engkau disenangkan, bahwa yang terakhir, yang terutama adalah kami boleh menyenangkan hati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan amin. Sekali lagi ayo kasih itu. Datangi suamimu, ayo datangi istrimu ya, bukan datangi suamimu, datangi istrimu. Katakan ini lagi. Mengasihi,
Ajarilah istri. kami Katakan ini. saling Nyanyikan ini di hadapan istrimu. Ajarilah kami ini. Kita belajar kasihnya Tuhan ya supaya bisa saling menerima. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo, yang laki ngomong. Ajarilah Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo mulai dari awal ya. Yang suami ngomong sama istrinya. kasih pasti. Ayo ngomong sama istrinya. Istri ngomong sama suaminya. Kasih pasti melangkah. Lakukan nanti, lakukan ini. Apa yang kita ngomong ini. Pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan akhiri dengan saling mendoakan batasnya. Sekali lagi. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo saling mendoakan satu dengan yang lain dengan kasih tadi yang diajarkan oleh Bapak. Kalau ada hal-hal yang salah, ini waktunya kita menanggalkan pride kita seperti tadi diajarkan. Kita minta maaf, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan demikian kita juga boleh dibebaskan dari segala belenggu. Haleluya. Saling mendoakan. Haleluya. 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 Ini waktu yang sangat indah. Kalau ada kesalahan, ada ganjelan, ada hal-hal yang tidak dimengerti satu dengan yang lain, ini waktunya. Segera berikan penyelesaian. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Iya. Iya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus selamanya. Yesus, Harapanku jangan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Terima kasih buat Pak Indra Setiawan, Pak Joshua Heru, Pak Tan Sudono, Pak Alamsyah, Ili Bedi. Lama tidak jumpa ya. Kami mengasihimu Pak Alamsyah ya.
Puji Tuhan, semuanya Pak Indarto juga terima kasih. Tetap semangat ya, praktek nanti di rumah dengan pasangan masing-masing. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kita akan berjumpa 2 minggu lagi. Nantikan broadcast pengumuman di WhatsApp masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.